Pertanyaan yang ketiga dari hamba Allah 34 tahun dari Jawa Barat. Bagaimana solusi menghadapi istri yang keras kepala? Padahal dia sering mengikuti kajian juga seminar ilmu parenting. Tapi masih saja seringkali ucapan dan tingkah lakunya menyakiti suami. Contohnya berbicara dengan nada besar. Saya melihat Allahu'alam Anda sebagai suami lebih kenal ya. Coba lihat masalah bicara dengan nada besar ini. Apakah itu sudah tradisi dia dari sebelum menikah sama Anda? Kayak misalnya memang ada sebagian keluarga, ya, komunitas keluarga begitu. Memang mereka kalau berbicara terbiasa gitu. Dengan nada-nada tinggi, dengan menggunakan kata-kata olokan dan ejekan gitu kan. Ada juga keluarga yang tidak. Mungkin mereka memang kesopan santunan ini dijaga sekali sehingga saling menghormati, menjaga tutur kata gitu kan, menjaga sikap. Itu saya berapa kali melihat ada keluarga-keluarga memang yang seperti ini jenisnya gitu ya. Nah kalau istri Anda ini berasal dari keluarga yang memang dasarnya sama orang tuanya, sama saudaranya memang begitu polanya, makanya berarti pola hidup. Pola ya. Bukan niat dia ingin membangkang. Ini sebagai PR buat Anda. Bagaimana Anda sebagai suami menerima itu sebagai sebuah tantangan agar Anda bisa memperbaikinya. Itu yang saran kami. Ya. Artinya gini, jangan setiap kali ada kesalahan dan kekurangan pasangan, kita langsung patok, ini nggak cocok, kita cerai. Kecuali yang terjadi pelanggaran fatal dalam agama. Berbuat kesyirikan, murtad dari agama. Kalau masalah teknis-teknis lapang, atau dia selingkuh, perzinahan yang haram misalnya, ini berat. Tapi kalau hanya teknis lapangan, Anda suka kebersihan, kerapian, pasangan belum bisa. Anda suka istri yang lembut, yang periang, tapi memang dasarnya Anda menikah bukan dengan wanita yang seperti itu, ya. Maka ini kan teknis lapangan. Atau Anda, kita balik kasusnya kalau seorang perempuan, dia berharap suaminya romantis, ya memanjakan dia. Tapi memang dia nikah sama laki-laki yang kaku dasarnya. Nah ini kan PR bagi mereka. Ini teknis lapangan. Kalau saya sarankan Allahu'alam Anda berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan hidayah dan Allah ubah pasangan Anda. Kemudian Anda jadikan ini sebagai target utama. Bagaimana caranya Anda bisa mengubah ini? Di situ kesuksesan Anda menjadi seorang pasangan yang berhasil gitu. Maksudnya yang pasangan yang baik, ideal. Karena memang kita menikah sama siapapun pasti akan ada kekurangan dia. Nah, bagaimana kekurangan pasangan kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita supaya dia bisa berubah. Terlalu banyak orang-orang yang menyampaikan kepada saya pribadi. Ada seorang bapak dulu mengundang saya ceramah di salah satu kantor besar di Sudirman di Jakarta Pusat. Ya. Kemudian dia cerita, dia mengatakan dengan begitu ramai Masya Allah orang yang hadir. Karena di situ, di building itu banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang nyewa juga gitu ya. Maka bergabung dia siapkan ruangan yang cukup luas menjadi tempat untuk taklimnya di situ. Sekaligus sholat berjamaahnya. Maka dia cerita kalau awal dia dapatkan hidayah, tadinya dia jauh dari agama. Itu justru karena istrinya. Istrinya sering dengar ceramah. Kadang-kadang ada rekaman dikirim ke dia sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai lama-lama akhirnya dia dapat hidayah. Dan dia pun akhirnya membuat pengajian. Contoh, nah ini kesabaran pasangan. Ada juga seorang bapak dulu pernah umroh bersama kami. Dan itu dia bawa sebuah kertas yang besar. Penuh dengan pertanyaan dia dengan istrinya gitu. Jadi dia umroh sekaligus dia ingin bertanya banyak pada kami. Maka ya saya jawablah pertanyaan tersebut. Ya. Setelah saya jawab. Dia sempat menceritakan awal sebabnya dia dapat hidayah gitu. Jadi dia bilang, saya dulu pecinta musik, saya dulu jauh dari agama gitu kan. Wah pokoknya jauh lah dari agama. Ya. Sekarang justru pada saat itu dia yang menganjurkan istrinya untuk pakai cadar, untuk berubah lebih baik lagi. Dia bilang sebab awalnya istrinya suka dengar ceramah. Terus kemudian ada rekaman, dia kasih ke suaminya. Tapi dia bilang, saya awalnya benci sekali gitu. Saya karena tidak suka dengan ceramah. Saya tidak terbiasa, hidup saya jauh, hidupnya di negara barat dulunya gitu. Tapi akhirnya istri saya sabar, dia bilang. Di mobil pun, yang saya ingat dia pernah ceritakan ya, dia bilang di mobil pun istri saya bilang, bagaimana kalau setengah jalan kamu dengar musik kamu, setengah jalan dengarkan ceramah. Sekarang saya juga ingin dengar. Karena dia merasa dia tidak ditekan oleh istrinya, maka dia mau dengar. Lama-lama dia bilang yang dominan adalah justru ini. Justru ceramah itu sendiri, karena dia merasakan sendiri manfaatnya gitu. Ada bertambah ilmu, bisa membawa pada perubahan-perubahan, dan sekian banyak contoh dalam masalah ini gitu ya. Nah, tapi kalau itu bukan pola kebiasaan keluarga, bukan sesuatu yang memang
ini dia sengaja lakukan, itu bab nusyul. Anda ingatkan kepada dia. Bukankah sudah tahu dalil-dalil seperti ini? Dan tidak ada salahnya Anda ruqyah. Karena salah satu efek daripada ain, sihir, itu juga munculnya kedurhakaan seorang istri, munculnya kedurhakaan seorang istri pada suami. Allahu a'lam. Ya. Anda kalau mau tahu tentang ruqyah bisa lebih fokus lagi mendengarkan ceramah-ceramah kami di playlist YouTube, insya Allah ada. Anda buka YouTube Khalid Basalamah Official, playlistnya klik cari ruqyah syariah. Anda akan temukan insya Allah itu. Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan.